Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgian Junedi. Hari ini saya mau berbicara tentang tantangan reformasi 1998. Karena ini bulan Mei, tanggal 20 Mei kita ketahui bahwa kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Dan terjadi peristiwa 1998 di bulan Mei itu, ketika turunnya Pak Harto dari singgasana kekuasaannya dan diganti oleh gerakan masyarakat sipil yang mengusung reformasi. Jadi saya mau bicara tantangan reformasi 98 untuk saat ini dapat dilihat dari 3 fase. Pertama adalah konsolidasi masyarakat sipil yang lemah. Partisipasi dan kontrol masyarakat sipil sangat penting untuk mencegah berakhirnya era reformasi atau munculnya era otoritarianisme, oligarki. Jadi perlu kita melakukan konsolidasi gerakan masyarakat sipil dari kekuatan-kekuatan yang mencoba menghancurkan cita-cita luhur bangsa kita sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita reformasi kita, cita-cita proklamasi kita itu harus terjaga. Ya. Kedua, fase praktek kekerasan dan intoleransi. Kekerasan dan intoleransi masih terjadi dan bahkan meningkat pada beberapa momentum, sehingga perlu diatasi untuk menjaga stabilitas sosial, termasuk premanisme, geng-geng motor. Saya setuju juga kalau ada acara pendidikan baik di Jawa Barat, misalnya anak-anak itu, anak-anak nakal yang istimewa itu dimasukkan di barat militer, dilatih. Ada nanti juga program pendidikan pelajar istimewa yang dicanangkan di Jawa Barat. Di situ titik temunya antara kelompok PDIP maupun Gerindra untuk bisa membina anak-anak remaja dan anak-anak muda itu, ya. Termasuk di Jakarta, gerakan salawat misalnya dilakukan oleh Pak Pramono Anung di Manggarai dan sekitarnya, itu salah satu contoh. Ada 2 contoh yang bisa kita lihat adopsi hari ini di Jawa Barat maupun di Jakarta. Terus fasenya adalah struktur kebijakan yang tidak substansial. Kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan semangat reformasi, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai tujuan reformasi. Jadi banyak kebijakan yang tergesa-gesa, terlalu wah oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, tapi ketika eksekusinya itu loyo. Mengevaluasi dan monitoring terhadap kebijakan itu yang mereka buat sendiri itu sangat lemah. Jadi reformasi itu harus menciptakan kebijakan yang substansial, sederhana, populis, akhirnya merakyat, artinya merakyat ya, dan bisa dikerjakan sama-sama, diimplementasikan sama-sama, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Terakhir, diskriminasi dan kebencian. Munculnya kebencian diskriminatif dan kebencian terhadap kelompok tertentu dapat merusak semangat reformasi dan memecah belah masyarakat, termasuk bullying di mana-mana. Keempat, ya, yang nggak kalah pentingnya ya kelima ya, bukan keempat lagi, oligarki dan otoritarianisme. Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan untuk mencegah munculnya era oligarki dan otoritarianisme yang dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi untuk mengatasi tantangan itu semua perlu 1, penguatan konsolidasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, peningkatan partisipasi publik. Partisipasi publik yang kuat dapat membantu mencegah praktik kekerasan dan intoleransi, serta mempromosikan kebijakan substansial dan sesuai dengan semangat reformasi. Ketiga adalah pengawasan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan perlu diawasi dan dievaluasi secara ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan semangat reformasi dan hak asasi manusia. Sekian dari saya.
Salam merdeka.